Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ya untuk perkuliahan teori peluang aktuaria. Jadi di pertemuan kedua ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu terkait dengan peluang ya. Jadi eh, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini itu terkait dengan konsep peubah acak dan distribusi peluang. Nah, yang pertama kita mulai dari permutasi ya. Jadi ini adalah salah satu eh, distribusi peluang yang akan coba kita bahas gitu ya. Jadi apa sih permutasi itu? Ya mungkin sudah kenal gitu ya dengan permutasi karena sudah pernah dibahas pada mata kuliah HDS ya, tapi nggak apa-apa ini kita ngulang. Jadi permutasi itu adalah suatu susunan yang bisa kita bentuk dari satu kumpulan benda yang diambil baik itu sebagian ataupun seluruhnya gitu ya. Nah, jadi eh, banyaknya permutasi n benda berlainan bila diambil R sekaligus ya, yang dirumuskan atau disimbolkan dengan NVR seperti ini, itu adalah n faktorial dibagi n min R faktorial. Nah, jadi catatannya adalah pada permutasi ini urutan itu diperhatikan gitu ya. Jadi eh, A dan B itu tidak sama dengan BA gitu ya. Ini pada permutasi. Jadi ini adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Ketika kita mengambil benda A dan B itu berbeda dengan ketika kita mengambil benda B dan A gitu ya. Nah, teorema yang pertama, jadi kalau misalkan ada n benda yang mana mereka disusun dalam katakanlah secara melingkar gitu ya. Nah, maka banyaknya permutasinya itu adalah sebanyak n min 1 faktorial. Dan ini disebut sebagai permutasi siklik. Nah, teorema kedua, kalau misalkan kita punya n benda dan masing-masingnya bisa kita kelompokkan lagi gitu ya. Ada katakanlah n1 benda pertama, n2, dan seterusnya sampai nk, maka banyak permutasinya adalah n faktorial kita bagi dengan masing-masing banyaknya tadi ya, n1 faktorial, n2 faktorial, sampai dengan nk faktorial. Nah, mungkin kita coba lihat ke contoh ya. Nah, jadi misalkanlah suatu pohon akan dihiasi dengan 9 bola lampu yang dirangkai seri ya. Nah, ada berapa cara menyusun 9 bola lampu itu bila tiga diantaranya berwarna merah, empat berwarna kuning, dan dua berwarna biru gitu ya. Nah, jadi perhatikan ini adalah 9 ini adalah N-nya gitu ya. Nah, kemudian kita punya jenis di sini ya, berdasarkan warna ya, ini adalah jenisnya. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa yang berjenis warna merah ini itu adalah jenis yang pertama ya. Ini berarti N1 banyaknya. Nah, yang kuning adalah N2, yang biru adalah N3. Nah, tadi kita tahu bahwa banyak susunannya tadi adalah N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai yang terakhir. Karena di sini cuma ada 3, berarti ya N3 faktorial ya. Berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial itu sama dengan 1260. Jadi banyaknya susunannya itu adalah 100, 1260. Ya, ingat ya, n faktorial itu adalah n dikali n min 1 dikali n min 2 sampai seterusnya ya, sampai titiknya dikali 2 dikali 1 gitu ya. Faktorial. Oke, nah yang berikutnya teorema ketiga, jadi kalau kita menyekat suatu himpunan N dalam R buah sel, yang mana masing-masingnya itu mengandung sebanyak Ni gitu lah ya. Untuk sel pertama itu dia N1, N2 untuk sel kedua dan seterusnya. Nah, jadi eh, banyak caranya itu adalah N kombinasi gitu ya dari N1, N2 sampai NR yang mana dia ya sama kayak tadi ya N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai dengan NR faktorial ya. Hanya saja penulisannya ini berbeda. Dengan catatan bahwa N1, N2 sampai NR itu harus sama dengan N gitu ya. Ya, mirip-mirip kayak kasus yang tadi.
Nah, contohnya seperti ini. Berapa banyak cara kita menampung 7 orang dalam 3 kamar hotel ya kalau misalkan satu kamar itu bertempat tidur 3 dan 2 lainnya itu 2 gitu ya. Nah, berarti kan kita mau menyekat gitu ya. Jadi istilahnya gini, kita punya 3 kamar hotel. Ya. Nah, jadi satu kamar ini itu ada 3 tempat tidurnya gitu ya. Sorry. Ada 3 dan 2 lainnya itu dia cuma ada 2 tempat tidurnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mencari cara menampung 7 orang ini tadi gitu ya. Cara kita menyusun 7 orang ini tadi gitu ya. Nah, maka kita harus membuat sekat-sekat gitu ya untuk memisahkannya. Nah, jadi caranya ya tadi ya. Berarti kita mau buat sesuai sekat yang ada ini tadi gitu ya. Jadi ini kita sekat masing-masingnya. Jadi tadi kan ada n-nya itu adalah 7, kemudian ada yang 3, ada yang 2, ada yang 2 gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan kombinasi dari 7, 3, 2, 2 gitu. Yang hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Yang mana nilainya adalah 210 faktorial. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kombinasi. Nah, jadi kalau kombinasi ini kita ingin memilih R dari banyak N gitu ya, tanpa kita memperdulikan urutannya gitu. Jadi kalau misalkan nih, katakanlah gitu, kita mau mengambil huruf ya dalam suatu kotak ada huruf A, B, C sampai dengan Z gitu ya. Nah, jadi kita mau mengambil nih, misalkan kita ambil 3 huruf gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam permutasi gitu ya, ketika yang pertama kita ambil A, yang kedua itu misalkan saja D, kemudian yang keempat itu I misalnya gitu ya. Nah, maka ini eh, akan berbeda kalau misalkan yang pertama itu D, yang kedua itu I, yang ketiga A gitu ya. Nah, tetapi dalam konsep kombinasi ini itu sama ya. Jadi kita nggak peduli urutannya seperti apa. Jadi yang kita tahu ya kita mengambil 3 huruf ada A, D, dan I gitu. Mau yang pertama itu dapat D, yang kedua I atau yang ketiga A itu ya tetap sama gitu. Hmm. Nah, teorema 4 bilang bahwa banyaknya kombinasi n benda dari R yang berlainan gitu ya. Jadi kita mengambil R dari n ya itu adalah n faktorial kita bagi R faktorial dikali n min R faktorial ya. Nah, kita lihat contohnya. Dalam suatu penelitian kesehatan, para penderita dikelompokkan dalam 8 cara menurut golongan darahnya. Oke, dan juga berdasarkan apakah tekanan darahnya rendah, normal, atau tinggi. Nah, cara cari banyaknya cara seorang penderita dapat dikelompokkan. Oke. Hmm, oke. Nah, gimana kira-kira kalau kita mau menyelesaikan ini? Oke. Nah, jadi dalam hal ini kan kita itu punya pertama 8 golongan darah gitu ya. Dan ada 3 tekanannya gitu. Jadi gimana cara kita untuk mengelompokkannya gitu ya? Apakah eh, sebagai contoh mungkin kita bisa ambil dia itu berada dari golongan darah AB plus dan tekanan darahnya itu normal misalnya seperti itu ya. Atau mungkin dia darahnya itu adalah O plus tapi tekanan darahnya itu tinggi. Ya, nah berarti kalau misalkan kita pengen tahu berapa banyak susunannya, gitu ya, berapa banyak cara penderita itu dapat dikelompokkan, ya harusnya kita tinggal melakukan perkalian ya, terkait dengan apa namanya penyakitnya gitu. Jadi istilahnya orang yang punya golongan darah AB plus itu bisa saja memiliki tekanan darah yang rendah, normal ataupun tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu banyak caranya, ya berarti tinggal ya kita buat 8 dikali 3 ya, karena ada 3 jenis. Jadi ini adalah sebanyak 24 cara. Gitu. Jadi, eh,
kita bisa memasukkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kelompokkan gitu ya, katakanlah kita punya di sini eh, kotak-kotak golongan gitu ya, golongan darah ya berarti kan ada sebanyak 8 ya. Nah, masing-masing di sini dia bisa disekat lagi ke dalam tiga masing-masing gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ada sebanyak 24 cara ya. Oke, contoh lainnya. Dalam berapa macam cara yang berbeda saat ujian yang terdiri dari 9 soal dengan jawaban benar salah dapat dijawab. Oke, jadi kita punya 9 soal yang jawabannya itu antara benar dan salah ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa macam cara yang berbeda eh, kita untuk menjawabnya gitu ya. Jadi eh, seharusnya gitu ya, karena di sini hanya ada dua opsi, ya maka kita bisa mengkombinasikan gitu ya. Jadi kombinasi 2 dari 9. Jadi 9 faktorial, 2 faktorial, 7 faktorial ya. Atau sama aja dengan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 2 kali 1 dikali 7 faktorial ya. Atau ini kita hasilnya 36. Jadi ada 36 cara kita untuk mengkombinasikan benar dan salah ini ke dalam tiga soal. Sorry, ke dalam 9 soal. Jadi bisa aja ada yang kita jawab benar, ada yang salah gitu ya. Nah, contoh lainnya, misalkan suatu warna tertentu dibentuk dari tiga campuran yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan kita punya 4 warna, yaitu merah, biru, kuning, biru, dan hijau, maka berapa kombinasinya? Nah, jadi karena tadi kita punya tiga warna yang berbeda untuk campuran barunya, berarti kan kita mengkombinasikan tiga warna dari 4 warna yang ada ya. Berarti 4 faktorial per 3 faktorial dikali satu faktorial ya. Berarti sama dengan 4. Jadi ada 4 kombinasi gitu ya, kombinasi warna. Yang berikutnya kita masuk ke peubah acak ya. Nah, jadi apa sih peubah acak itu gitu ya? Jadi peubah acak itu adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur ke dalam ruang sampel. Nah, peubah acak itu akan dinyatakan sebagai huruf besar, ya, katakanlah misalkan X besar seperti ini, dan nilainya itu dikatakan sebagai X kecil. Nah, jadi peubah acak ini dia punya empat fungsi, yaitu fungsi peluang, fungsi distribusi, fungsi survival, dan juga fungsi hasil. Hmm. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya ruang sampelnya itu adalah head atau tiles, ya. Nah, maka kita bisa menyatakannya sebagai peubah acak. Misalkan, kalau height itu kita beri plus satu, kalau dia tiles itu kita beri min satu. Yang mana tentunya probabilitas masing-masingnya itu adalah setengah ya, karena hanya ada dua jenis gitu. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan dua bola diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu kantong yang berisi empat bola merah dan tiga bola hitam. Jika Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai Y yang mungkin dari peubah acak Y besar itu adalah seperti ini. Jadi, eh, yang pertama kasusnya adalah ternyata kedua bola yang terambil itu adalah merah. Ya, jadi kita punya nilai Y-nya itu sama dengan 2. Kemudian bisa saja ternyata satu merah, satu hitam. Ya, bisa saja yang pertama itu merah, yang kedua hitam, atau yang pertama yang hitam, yang kedua yang merah gitu ya. Jadi nilainya masing-masing itu adalah satu. Dan bisa saja ternyata yang terambil itu dua-dua hitam. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jadi eh, kita punya nilai-nilainya ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menyatakan peubah acaknya. Kita ingin apa yang pengen kita ketahui, istilahnya seperti itu ya. Jadi dari ruang sampel yang kita dapat itu kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang
pengen kita cari tahu dari kasusnya itu, gitu ya. Misalkan ini tadi kita mau tahu gitu ya berapa sih peluang terambilnya bola eh, satu bola merah gitu, misalnya seperti itu. Nah dari situ kita bisa mengetahui nih kira-kira peluangnya berapa gitu ya. Nah jadi kita bisa melihat dari di sini ada berapa nilainya gitu ya. Oke. Nah, jadi peubah acak ini itu dia terbagi dua ya. Ada yang dia bersifat diskrit, ada yang dia kontinu. Kalau dia diskrit, maka dia mengandung titik-titik berhingga dari banyaknya anggota si ruang sampelnya. Contohnya, misalkan dia adalah banyaknya klaim dalam satu hari. Jadi ketika kita ngomongin banyak klaim, maka kan eh, dia berupa titik-titik bilangan berhingga. Ya, jadi misalkan ada 10 klaim, ada 15 klaim, ada 7 klaim gitu ya. Nah, jadi dia nilainya dalam cecahan titik-titik berhingga bilangan. Sedangkan kalau dia continue, biasanya dia mengandung titik yang tak berhingga, ya. Jadi dalam eh, bisa kita katakan dalam bentuk interval gitu ya. Jadi contohnya itu besar klaim dalam satu hari. Nah, jadi besar klaim ini bervariasi ya. Misalkan di hari ini besar klaim itu misalkan saja 10.175.000 ya. Kemudian besok ternyata besar klaimnya itu misalkan cuma 1.578.000 gitu ya. Nah, itu dia bervariasi. Ya, meskipun mungkin dia terlihat seperti tetap bilangan, tapi dia membentuk suatu titik-titik yang tak berhingga banyaknya. Gitu ya. Hmm. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu tadi fungsi peluang. Nah, fungsi peluang itu adalah bisa dinyatakan sebagai pasangan terurut antara X dan Fx gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya ketika kita punya di sini itu adalah sebagai X, maka sumbunya satu laginya itu adalah Fx-nya gitu. Jadi kita punya, kalau misalkan punya fungsi seperti ini, nah maka ini adalah pasangan-pasangan titik-titiknya gitu ya. Nah, jadi setiap titik yang ada di sini itu adalah membentuk pasangan titik-titik. Nah, jadi fungsi peluang ini punya beberapa sifat ya. Jadi untuk setiap X maka peluangnya itu setidaknya bernilai lebih dari sama dengan nol, dan total peluangnya itu untuk setiap X itu adalah sama dengan satu. Ya, kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa peluang bahwa X itu berada pada selang A dan B, maka tinggal kita hitung sebagai peluang bahwa X-nya itu berada pada nilai kurang dari sama dengan B, kita kurangkan dengan peluang X yang kurang dari sama dengan A. Dan Fx ini adalah peluang bahwa X besar tadi akan bernilai kurang dari sama dengan X. Gitu ya, bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan untuk setiap T yang kurang dari sama dengan X dari fungsi peluang T-nya. Gitu ya. Dan ini yang disebut sebagai distribusi ya, fungsi distribusi. Nah, itu tadi kalau misalkan dia yang diskrit ya. Nah, jadi kalau yang continue juga sama sebenarnya. Ya, jadi yang pertama fx itu pasti dia bernilai lebih dari sama dengan nol, dengan hasil integralnya untuk selang min hingga sampai hingganya itu bernilai sama dengan satu. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui peluang A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, itu tinggal kita lakukan pengintegralan ya dengan batasnya adalah A dan B. Dan untuk fungsi distribusinya ya kita pakai integral dari min hingga sampai dengan X. Nah, sebagai contoh, eh, misalkan suatu pengiriman 20 komputer visi yang sama ke suatu toko mengandung tiga yang cacat. Jadi ada 3 dari 20 yang cacat, gitu ya. Nah, bila suatu sekolah itu membeli dua komputer secara acak, carilah distribusi peluang dari banyaknya yang cacat. Hmm. Nah, jadi kita bisa misalkan X ini itu sebagai peubah acak dari nilai kemungkinan banyaknya komputer yang cacat yang dibeli oleh sekolahnya tadi, gitu ya. Kalau misalkan X-nya sama dengan nol, artinya tidak ada yang cacat yang dibeli oleh sekolah tersebut, gitu ya. Kalau misalkan ada satu, berarti ada satu yang cacat, gitu. Ketika X-nya sama dengan dua, berarti kedua-duanya itu cacat, gitu ya. Nah, jadi kita punya batasan X-nya di sini, batasan X-nya itu adalah nol, satu, dan 2. Kenapa? Karena dia hanya membeli dua komputer gitu.
Nah, jadi kita bisa menghitung peluangnya menggunakan apa? Menggunakan konsep kombinasi dan juga peluang. Nah, jadi kalau kita katakanlah peluangnya untuk X sama dengan nol, artinya tidak ada komputer yang rusak, berarti kan kombinasi dari ketiga yang cacat tadi itu bernilai nol gitu. Jadi kita mengambil nol yang cacat dari tiga yang cacat. Gitu ya, baru kemudian berarti kan ada 17 yang tidak cacat ya. Nah, kita ambil duanya. Gitu ya, 2 dari 17 yang tidak cacat tadi. Nah, kita bagi dengan kombinasi dari 2 ya, 2 dari 20. Kenapa? Ya karena kita mau membeli dua komputer dari 20 yang ada, gitu ya. Nah, jadi nilainya adalah 68/95. Dengan cara yang sama, kita bisa tentukan nilai dari P1 dan juga P2 ya. Peluang X-nya sama dengan 1 dan peluang X-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa dapatkan fungsi distribusi peluangnya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh berikutnya. Misalkan lama seorang mengantri di suatu minimarket bisa kita anggap sebagai suatu perubahan kontinu yang punya bentuk seperti ini. Fx-nya adalah alpha E min X per 5 untuk X yang lebih dari nol dan nol untuk yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tentukan nilai alpha sehingga Fx itu merupakan VDF dan tentukan pula CDF. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan berapa peluang bahwa seseorang akan mengantri antara 6 sampai dengan 8 menit. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, ini alfanya sama dengan berapa, kemudian tentukan nilai fx-nya. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah probabilitas bahwa x-nya itu berada pada selang 6 sampai dengan 8. Kemudian yang ketiga adalah peluang seseorang mengantri kurang dari 4 menit. Berarti eh, X-nya kurang dari sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, dia lebih, berarti probabilitas X-nya lebih dari sama dengan 5. Ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, eh, yang pertama, ingat dulu ya bahwa integral dari min ta hingga sampai ta hingga fx itu bernilai sama dengan 1. Nah, tadi kita tak lihat di sini batasannya itu adalah x-nya lebih dari 0 ya. Nah, berarti kita bisa selesaikan untuk yang pertama dulu. Jadi integral dari 0 sampai ta hingga fungsi fx-nya itu sama dengan 1 ya. Ini harus sama dengan 1. Nah, ini integral 0 sampai ta hingga kemudian alpha e min x per 5 dx. Nah, karena alpha ini suatu konstanta bisa kita keluarkan ya alpha kemudian nah, sekarang kita lakukan integral untuk 0 sampai ta hingga dari e min x per 5 dx. Nah, jadi kita bisa lakukan pemisalan. Misalkan U-nya sama dengan eh, min X per 5. Nah, maka DU sama dengan min 1 per 5 DX. Nah, jadi kita punya ekspresi DX-nya ini itu sebagai min 5 DU. Nah, jadi hasil integralnya ya 1 itu sama dengan alfa kemudian integral 0 sampai ta hingga E pangkat U DU-nya DX-nya kita ganti dengan min 5 D ya. Berarti sama dengan alfa dikali minus 5 E pangkat U masukin tak hingga dan juga 0 ya sama dengan alfa min 5 E pangkat U sorry U-nya kita ganti ya dengan yang kita misalkan tadi yaitu minus X per 5 kita masukin tak hingga dan juga 0. Ketika tak hingga maka ini E pangkat min tak hingga itu menuju 0 ya. Kalau dia 0 berarti dia sama dengan 1. Berarti ini sama dengan alfa 0 ditambah 5. Nah, jadi kita punya nilainya 1 sama dengan 5 alfa, sehingga alfanya sama dengan 1 per 5. Oke, itu yang pertama, kita tentukan CDF-nya dulu ya. Nah, untuk CDF itu fx adalah integral dari 0 sampai dengan x untuk ft/dt ya. Kenapa dia dari 0? Karena di sini fungsinya dia lebih dari 0. Nah, maka ini sama aja dengan integral 0 sampai x ft dt-nya kita bisa tuliskan ulang sama dengan 1 per 5 E min
T per 5 dt ya. Nah, ini hasilnya adalah 1/5 integral E pangkat min T per 5 itu adalah minus 5 E min T per 5 masukin X dan juga 0. Ya, hasilnya adalah ketika dia X jadinya sorry, min E pangkat min X per 5 ketika 0 maka dia menjadi positif 1 ya. Atau saya tulis ulang 1 min E min X per 5. Ya, itu adalah CDF-nya. Nah, yang berikutnya tadi adalah peluang bahwa X ada di antara 6 dan 8 ya. Tadi rumusannya kalau ini kita integralkan pada selang interval itu. Oke, kita coba yang B. Ya, probabilitas 6 kurang dari X kurang dari 8 ini sama aja dengan integral dari 6 sampai dengan 8 dari fx dx ya. Nah, atau cara sederhananya kita bisa manfaatkan informasi ini ya, bahwa peluang ketika A kurang dari X kurang dari B itu adalah peluang X dikurang dari sama dengan B dikurang peluang X kurang dari sama dengan A. Ya, kita bisa manfaatkan itu. Jadi, secara sederhana ini sama aja kayak eh, F8 kita kurangkan dengan F6 gitu ya. Cara paling simpelnya. Nah, F8 itu adalah tadi berarti 1 dikurang E min 8 per 5. Kita kurangkan 1 min E min 6 per 5. Nah, berarti ini 1 dikali 1 habis. Berarti yang tersisa adalah ini E min 6 per 5. Kita kurang E min 8 per 5. Ya, ini bisa dihitung nilainya nanti. Lebih detailnya seperti apa. Kemudian yang C tadi adalah peluang X kurang dari sama dengan 4 ya. Peluang X-nya kurang dari sama dengan 4 ini sama aja dengan F4 ya. Jadi sama aja dengan 1 dikurang E min 4 per 5. Ya, boleh dihitung nanti nilainya ini sama dengan berapa. Dan yang terakhir, D itu tadi probabilitas X-nya lebih dari sama dengan 5. Ya, atau lebih dari 5 juga sama deh. Ini adalah 1 dikurang probabilitas X-nya eh, kurang dari 5. Ya, nah ini sama saja dengan 1 kita kurangkan dengan F5 ya, sama dengan 1 dikurang 1 min E min 5 per 5. Ya, berarti sama dengan E min 1. Ya, seperti itu saja. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk fungsi distribusi kumulatif ya. Hmm. Jadi fungsi distribusi kumulatif itu dia juga terbagi dua ya. Ada yang discrete, ada yang kontinu. Nah, kalau dia discrete kita pakai penjumlahan seperti ini. Kalau dia kontinu kita pakai integral ya. Ini sudah didefinisikan pada fungsi peluang yang tadi. Nah, yang berikutnya adalah fungsi survival. Nah, fungsi survival ini itu adalah lawan dari fungsi distribusi gitu ya. Yang mana Sx itu dirumuskan dengan 1 dikurang Fx ya, atau ya probabilitas bahwa X-nya lebih dari X untuk X yang lebih dari 0 gitu. Jadi di sini sifat-sifat dari fungsi survival itu ada 4 gitu ya. Yang pertama, untuk setiap X, pasti nilai Sx itu ada di antara 0 dan 1 dengan limit Sx menuju min hingga itu adalah 1 dan limit Sx menuju hingga itu adalah 0. Ya, ini sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga kontinu yang kanan, yang keempat itu adalah fungsi monoton tidak naik. Nah, yang berikutnya adalah fungsi Hazard ya. Jadi fungsi Hazard ini dikenal juga sebagai laju kegagalan bersyarat, yaitu peluang terjadinya kegagalan pada suatu interval waktu dengan syarat objeknya itu telah survive atau bertahan sampai dengan awal intervalnya. Ya, jadi fungsi Hajar itu disimbolkan dengan Hx ya, yang dirumuskan dengan perbandingan antara Fx dan juga Sx. Nah, kalau misalkan dia kegagalan yang merupakan suatu kematian, maka fungsi Hajarnya itu disebut sebagai laju kematian atau cost of mortality yang sudah kita kenal pada matematika aktuaria ya. Nah, jadi untuk Hajar kumulatif itu disimbolkan dengan H besar ya, yang mana adalah integral 0 sampai X dari HT dt, atau bisa kita tuliskan juga sebagai integral 0 sampai X FT
FT per ST DT ya. Nah, di mana FT sendiri ini kan adalah turunan dari FT ya. Ya, atau turunan sorry, minus negatif negatif turunan dari ST gitu ya. Nah, jadi kita bisa ubah FT-nya ini sebagai negatif turunannya gitu ya. Nah, jadi berdasarkan teorema dasar kalkulus, maka ini sama saja dia dengan min ln Sx gitu ya. Jadi hazard kumulatifnya itu adalah min ln Sx. Nah, untuk interpretasinya itu ada dua ya. Yang pertama, dia dinilai sebagai ukuran risiko total yang terakumulasi sampai waktu T, atau yang kedua, risiko kumulatif dan peluang survival berbanding terbalik. Nah, jadi dari hubungan ini bisa kita dapatkan hubungannya. Fx itu adalah E pangkat min Hx, kemudian Fx itu berarti ya 1 dikurang E pangkat min Hx, dan untuk Fx itu bisa kita nyatakan sebagai Hx E pangkat min Hx ya, kumulatifnya. Hmm. Nah, berikutnya adalah transformasi peubah acak. Nah, kita mulai dari peubah acak diskrit dulu ya. Kalau misalkan X ini adalah peubah acak diskrit dengan fungsi peluangnya itu adalah fx, dan Y sama dengan ux, menyatakan transformasi satu-satu antara X dan Y sehingga Y-nya itu sama dengan X, mempunyai jawaban tunggal untuk X yang dinyatakan dalam Y. Ya, katakanlah misalkan X-nya itu sama dengan WY. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa FYY sama dengan fx dari WY. Gitu ya. Buktinya gimana gitu ya. Nah, jadi misalkan gini, kan tadi kita punya misal y-nya itu adalah x gitu ya. Nah, maka kalau kita mau nyatakan x itu kan adalah u aksen ya, u pangkat min 1 dari y gitu ya, inverse-nya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya tadi ya f y y itu adalah probabilitas y-nya sama dengan y, kita ganti y di sini menjadi x, lalu kita ganti x-nya itu menjadi u inverse dari y. Nah, u inverse dari y ini tadi yang kita misalkan dia sebagai wy gitu ya. Nah, di sini dia dalam peubah acak x, maka sama saja dengan fx dari wy, seperti itu. Contohnya, misalkan gini, kalau misalkan kita punya peubah acak y sama dengan x kuadrat, di mana x-nya itu adalah berdistribusi geometri dengan fungsi peluangnya seperti ini. Nah, karena nilai x-nya itu positif, maka transformasinya itu bisa kita lakukan satu-satu gitu ya. Kita punya y sama dengan x kuadrat, otomatis x itu sama dengan akar y. Gitu. Nah, jadi untuk fungsinya itu ya f y-nya itu sama aja dengan f dari akar y. Jadi setiap x yang di sini kita bisa ganti dengan akar y. Gitu ya. Nah, jadi untuk batasannya gimana? Nah, di sini x-nya 1, 2, 3, maka y-nya itu adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Ya, jadi kita hanya melakukan transformasi biasa saja. Nah, kalau misalkan nih, y-nya itu sama dengan x pangkat 3, misalkan, ya udah, x-nya itu adalah y pangkat 1/3, seperti itu. Jadi tidak perlu pusing. Hmm. Contoh lainnya, nah misal nih, kita punya x itu berdistribusi binomial dengan n 3/4. Nah, kalau misalkan y-nya itu adalah 3x, nah, kita coba tentukan peluang dari y. Nah, yang pertama, kita perhatikan dulu, fx itu adalah kombinasi nx, 3/4 pangkat x, 1/4 pangkat n min x ya, untuk x-nya di 0 sampai dengan n. Ini adalah distribusi dari binomial. Nah, tadi kita punya y-nya itu adalah 3x. Mau tidak mau, x-nya itu adalah y/3. Nah, jadi kita bisa ganti setiap x yang ada pada fungsi yang pertama tadi itu sebagai y/3. Jadi kita punya bahwa f y-nya itu adalah fx y/3 ya, sama dengan kombinasi y/3 dari n kita kalikan dengan 3/4 pangkat y/3 kita kali 1/4 pangkat n dikurangi y/3. Nah, y-nya itu akan berubah nilainya juga menjadi 0, 3, 6, dan 3n ya, menyesuaikan dengan distribusi y sama dengan 3x-nya tadi. Nah, untuk yang continue juga sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi konsepnya sama, tetapi di sini kita eh, nanti akan kalikan dengan J ya, di mana J ini adalah turunan dari fungsi WY-nya yang disebut juga sebagai transformasi Jacobi. Nah, kita coba lihat ya, seperti ini. Kalau misalkan Y-nya adalah UX-nya itu dia monoton naik, maka tadi ini konsepnya masih sama ya, FX-nya seperti ini. Nah, maka kalau misalkan kita mau tahu FY-nya atau fungsi densitas dari Y-nya,
itu kan kita menurunkan yang ini. Nah, berarti kan kita menurunkan fungsi yang ini gitu ya. Jadi DDY dari fx WY-nya. Nah, ini kan sama saja dengan ya katakanlah fungsi fx-nya ini ya. Nah, fungsi f untuk x dari WY. Nah, kita kalikan lagi dengan apa? Dengan turunannya ini. Ya, turunan dari fungsi yang di dalamnya ini gitu ya. Nah, turunannya yaitu adalah DDY dari WY gitu. Jadi untuk yang monoton turun juga sama konsepnya ya. Jadi penurunannya seperti itu. Jadi ya, itulah yang tadi ini kita sebut sebagai transformasi Jacobi. Nah, kita coba lihat ya. Nah, hitunglah distribusi peluang perubahan acak Y sama dengan 2x min 3 kalau misalkan x-nya itu adalah kontinu dengan distribusi peluangnya itu x per 12 untuk x dari 1 sampai dengan 5. Nah, perhatikan bahwa di sini ketika kita punya Y sama dengan 2x min 3, maka X-nya itu kan sama dengan Y plus 3 per 2. Ya. Jadi kita punya X-nya itu adalah Y per 2 ditambah 3 per 2. Sehingga kalau kita cari transformasi Jacobinya, J-nya itu, ya kita turunkan gitu ya. Kita cari dx-nya itu seperti apa. Ya, turunannya ini, berarti ya dx dy-nya itu adalah 1/2 gitu. Jadi transformasi Jacobinya adalah 1. Nah, ya udah tinggal kita ganti tadi di sini x per 12, maka di sini kita ganti x-nya menjadi y plus 3 per 2, itu menjadi seperti ini. Ya, dibagi dengan 12, kita kali transformasi Jacobinya. Jadi kalau disederhanakan dia adalah eh, y plus 3 per 48. Nah, lalu bagaimana kita untuk mencari nilai batasannya ya? Untuk mencari nilai batasannya ini kita substitusikan nilai x misalkan untuk 1, ketika x-nya sama dengan 1, nilai y-nya itu sama dengan berapa? Berarti 2 dikali 1 min 3 sama dengan min 1. Gitu ya. Kalau misalkan 5, ya ketika x sama dengan 5, y-nya berapa? Y-nya adalah 2 kali 5 dikurangin 3 ya sama dengan 7. Jadi nilainya seperti itu. Oke. Hmm. Nah, jadi begitu saja untuk pertemuan kali ini ya. Tidak banyak materinya. Nanti mungkin bisa dipelajari kembali jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung saja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu.